Hari ini Halo. kita mau jalan-jalan nih. Hari apa nih sekarang? Sabtu, tanggal 9 Oktober. Yeay. Mau nggak jalan-jalan kemana Inara? Jalan kemana ya? Nanti Lihat kita aja nanti ya. Kita Oke, lihat. dadah. Bye. Ya, kita udah sampai di Taman Mini. Tapi karena kita bawa bayi dan gak boleh masuk, ya udah kita jalan lanjut lagi. Nah, kita sekarang udah karena di Taman Mini nggak bisa masuk untuk anak di bawah 12 tahun. Jadi kita ke monumen Lubang Buaya atau monumen Pancasila. Tapi boleh masuk gak ya? Nah, kita nggak tahu nih apakah di sini boleh masuk atau enggak. Kita lihat aja. Ini boleh guys, boleh. Tapi ini bobo nih. Mana ya Anda? Anaknya bobo ya Anda? Ya, Kita udah juga jalan-jalan pagi yang kesiangan. Kita Udah udah waktunya, keluar Bu. parkir nih. Disambut ini orang jualan. Disambut orang jualan. Disuruh makan lagi kayaknya kita. Setelah perjalanan yang lumayan. Berapa jam gitu? Kurang lebih 45 menitan. Jadi, Sebenarnya sih udah sampai tadi ya di Taman Mini, tapi gara-gara kita ayolah tanggung, gara kita ke monumen Taman Lubang Buaya seperti itu. ada apa ya di sini ya? Ada apa nanti kita lihat ya. Kayak gini nih, kira-kira kita harus naik tangga. Terus naik. Olahraga ya. Olahraga banget. Nah, tempatnya kayak gini. Teduh banget sih. Karena banyakan pohon. Jadi sebenarnya kalau misalnya di sini mau apa namanya? Wisata keluarga sembari belajar sejarah, bisa banget ke sini gitu. Apalagi pas banget kan kemarin habis bulan September kejadian G30 SPKI. Mungkin kita perlu melihat, kita menelusuri seperti apa sih lokasi kejadiannya. Yanda, anaknya tidur ya Yanda ya. Dulu ya. Naranya bobo, capean. Nah, ini nih. Kita mau mulai masuk. Di sini ada apa ya? Ada sumur maut. 3 rumah bersejarah dan lain-lainnya. Nah, ini nih gedungnya nih. Ini khas warna apa ini, Manda? Aduh, warna apa ya? Bisa nggak pertanyaannya nggak yang susah-susah ya, Nda? Dan kalau kamu hafal dengan jadi apa? Belajar sejarahnya ya? Ini museumnya nih, Museum Pengkhianatan PKI atau komunis. Kita lihat peninggalan sejarah-sejarah barang-barang dari para Maizen yang dibantai pada kejadian G30 SPKI. Di sini ada diorama-dioramanya. Nah, ini lokasi monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 65. Nah, ini kayak gini nih dulu nih. Kayak gini nih. Rumahnya masih jarang-jarang banget. Ya tahun sebelum ini ya, 1 Oktober 65 ini ya. Ini masih jarang-jarang ini rumahnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam Museum Pengkhianatan PKI. Nah, kayak gini nih. Kita lihat ya. Nah, ini masih zaman dulu banget. Ini ada dioramanya juga. Ini tentang peristiwa 3 daerah. Nah, ini juga sama nih. Ini waktu kejadian aksi teror Cek Mamat. Itu suara ini ganggu banget ya? Oh, iya benar. Suara AC atau apa sih ini? Kita di lantai 2. Ada apa aja? Kemudian Oke, banyak ya. Museum Paseban. oke, kita ke Museum Paseban. Saya sampai ini isinya apa aja ya? Oh, tadi kan zaman mulai pergerakan PKI itu ya. Oh, ini juga sama sebenarnya. Tentang ini kita belum ke lubang buayanya ya. Nanti kita pengen
Lihat lubang buaya juga nih. Kalau tadi di Museum Pancasakti atau G30 SPKI tadi itu lebih ke zaman-zaman masa pemberontakan di tahun sebelum 65 tuh, pemberontakan di berbagai daerah yang dilakukan oleh anggota-anggota PKI. Nah kalau di gedung Paseban ini atau Museum Paseban ini kejadian G30 SPKI-nya yang penculikan jenderal-jenderal nih. Ini ada Sutoyo nih, penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Kayak gitu. Nah sekarang kita ke monumen Pancasila Saktinya ya. Nah ini areanya luas banget. Jadi dia letaknya di seberang dari Museum PKI. Oke, ini pos komando ya, tanggal 1 Oktober 95 rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas untuk menculik para pahlawan revolusi. Ini bisa masuk ternyata. Jadi kondisi rumahnya kayak gini ya. Dengan masih atap-atap bambu. Lampunya masih lampu zaman dulu banget. Oke. Ini suasananya. Rumahnya yang digunakan untuk komando pasukan PKI. Ada apa ya? Ini dapur umum nih, dapur umum digunakan untuk ini dapur umum bagi anggota pasukan. Kita udah lihat ya posisi dapur umum yang digunakan waktu itu, hasil restrukturisasinya. Terus kemudian kita lihat ini apa lagi yang di sini ya. Ini ada mobil ke ini, jadi sejarahnya dulu tahun 961 ini ada replika ya dari jemputan PNR Tayasa, sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri, yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Syah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak G30 SPKI menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965. Nah ini replika untuk rumah penyiksaannya ya. Jadi sebelum para jenderal-jenderal itu dibunuh, tapi ada satu jenderal yang dibunuh di rumahnya. Ini semuanya disiksa dulu di sini nih. Diminta mengakui bahwa ada yang namanya Dewan Jenderal. Nih ada siapa aja di sini nih, ada Brigjen Sutoyo, Leto Panjaitan, Brigjen Suprapto dan lain-lain. Ini lokasinya samping-sampingan ya. Ini ada rumah itu tadi, rumah penyiksaan, dan kemudian di sebelah sininya untuk sumber lubang buayanya. Dan kita kembali lagi Inara memandanya yang udah cukup lelah. Ada monumennya, tempat untuk foto-foto mengenang para pahlawan. Apa komentar Inara? Tata 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 tata. Oke guys, saatnya kita pulang. Udah capek nih, udah siang juga, udah panas. Gimana ya guys? Oke. Gimana Inara? Tunggu video selanjutnya ya dari keluarga Inara. Dari keluarga Mati Jo. Jo family. Jo family journey.